Pria ini baru saja kehilangan 10 jutanya, tapi dia tetap tenang. Karena setiap dia menyentuh cincinnya, dia akan mundur 57 detik ke masa lalu. Kali ini dia bertaruh pada nomor yang benar dan menang dengan mudah. Setelah itu, pria itu terus mengulangi prosesnya. Dengan begitu, chipnya bertambah dengan gila-gilaan. Lalu dia mengingatkan dirinya untuk tetap rendah hati dan segera menukarkan kemenangannya. Untuk menghindari dia masuk ke daftar hitam, pria itu berpindah kasino dan terus menggunakan cincin itu untuk menang. Setiap kali dia memenangkan ratusan juta, dia berkata pada dirinya sendiri, tetaplah rendah hati, tukarkan dan pergi. Tepat saat dia keluar dengan senyum lebar, tiba-tiba sebuah pukulan dari belakang menjatuhkan dirinya. Dia mencoba menekan cincinnya, tapi pria botak ini menginjak tangannya. Pria botak ini berkata bahwa mereka sudah mengikutinya sejak lama dan tingkat kemenangan pria ini terlalu tidak masuk akal, sehingga mereka yakin kalau pria ini main curang. Jadi, mereka menginginkan uangnya dan satu jarinya. Pria itu mengira semua akan berakhir. Namun, tiba-tiba sebuah Mercedes merah membunyikan klakson dan seorang pria turun. Dia mengatakan bahwa dia adalah pelanggan VIP kasino dan meminta si botak untuk tenang dan membiarkan pria itu pergi. Dan ternyata dia berhasil. Si botak pun mundur. Kemudian pria VIP itu berkata bahwa dia juga sudah memperhatikan pria ini. Dia tetap melihat bahwa pria ini tidak sedang curang, tapi tetap saja tidak pernah kalah. Jadi dia menawarkan sebuah kesepakatan. Bantu dia membuka berangkas di Arif Falls dan dia akan membayarnya 1 miliar. Pria ini merasa pekerjaan itu sangat cocok untuknya dan dia pun langsung gasken. Pertama, dia mendekati sekretaris Arif Falls dan mengeluarkan sebuah pistol. Sambil berkata, berikan kode berangkasnya. Wanita itu berteriak memanggil satpam dan pria ini dengan cepat menekan cincin itu dan mundur 57 detik. Lalu dia pun kembali ke kantor. Kali ini dia menutup mulut wanita itu agar dia tidak bisa berteriak dan memaksanya menulis kata sandi di selembar kertas. Setelah menghafal kode tersebut, dia menekan cincinnya lagi dan kembali ke masa lalu. Pria itu lalu membisikkan kode dan kembali masuk ke dalam. Dia berkata pada sekretaris itu bahwa dia adalah seorang pesulap dan bisa menebak kodenya dalam sekali percobaan saja. Tapi ternyata dia salah. Wanita itu telah menipunya. Jadi dia mundur kembali. Dan kali ini pria itu membawa bantal dan meletakkannya di pangkuan wanita itu. Lalu menembak bantal itu sambil menuntut kode yang benar. Wanita itu benar-benar ketakutan dan kali ini dia memberikan angka yang lain. Pria itu menghafalkannya dan menekan kembali cincin itu untuk mencobanya kembali. Kali ini dia berhasil. Berangkas terbuka tanpa masalah. Jadi pria itu menekan cincinnya untuk terakhir kalinya. Tapi kali ini dia tidak kembali bersamanya. Dia hanya bersembunyi di sudut dan menunggu sampai wanita itu pulang kerja. Setelah wanita itu pergi, pria itu pun kembali ke kantor dan membuka berangkas tanpa hambatan dan mengambil kotak di dalam berangkas. Saat dia membuka kotak itu, betapa terkejutnya pria ini.